Halo para guru, kebijakan Merdeka Belajar terus mengupayakan transformasi pembelajaran mulai tingkat dasar, menengah, hingga tinggi. Perubahan demi perubahan terus dilakukan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Mas Nadiem Makarim, guna mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan nasional sebagai bekal kemajuan Indonesia. Dengan demikian, lahirlah berbagai perubahan baru untuk transformasi masuk perguruan tinggi yang dicetus dengan kolaborasi 3 unit utama di lingkungan Kemendikbudristek, yakni Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, dan Pendidikan Vokasi. Sehingga, untuk mengakselerasi upaya tersebut, pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam perwujudan sumber daya manusia berkualitas dengan keterampilan yang adaptif terhadap perkembangan informasi dan teknologi serta tantangan dunia dan masyarakat, guna mendorong proses pembelajaran yang lebih holistik dengan tujuan minimalisir diskriminasi dalam hal ekonomi serta proses yang lebih transparan dan lebih terintegritas dengan beberapa program dan cita-cita mahasiswa. Lalu, pergantian seperti apa sih yang dimaksud? Tentu hingga kini kita mengenal istilah SNMPTN dan SBMPTN. Kini, Kemendikbudristek berakselerasi dengan mengubah seleksi masuk perguruan tinggi dengan resmi merilis nama baru, yakni Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB, yang terdiri dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau SNBT, serta Seleksi Mandiri oleh PTN. Perubahan juga terjadi pada lembaga pengelola. SNMPTN dan SBMPTN yang dahulu dikelola oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT, kini SNPMB dikelola oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau BPPP. SNBP berfokus kepada 50% nilai rata-rata rapor dan 50% diambil dari komponen penggalian minat dan bakat peserta didik. Sedangkan untuk SNBT berfokus kepada kemampuan penalaran dan pemecahan masalah calon mahasiswa. Yang menjadi perubahan ialah dihilangkannya tes mata pelajaran atau yang kita kenal sebagai tes kompetensi akademik atau TKA pada komponen tes SNBT. Sedangkan untuk seleksi mandiri dikelola secara langsung oleh perguruan tinggi secara transparan. Dengan adanya transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang lebih adil, diharapkan akan mendorong perbaikan iklim pembelajaran di pendidikan menengah sehingga menghasilkan calon mahasiswa yang semakin kompeten dan memajukan pendidikan di Indonesia. Bagaimana para guru? Apakah perubahan-perubahan di kebijakan baru ini cukup efisien? Apakah kebijakan ini memperbesar peluang calon-calon mahasiswa atau justru semakin membuat ketat persaingan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri? Yuk sharing di kolom komentar!